Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Lahir di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, yang milih di luar negeri. Tanggapan gue soal hashtag kabur aja dulu sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia yang kerja di Malaysia. Aja dulu sementara sampai Indonesia baik-baik aja. Contohnya di aku nih, kalau aku nggak kabur atau pindah di luar negeri dari tahun 2022 lalu, udah 3 tahun lalu kan, aku nggak bakal bisa jadi orang mandiri yang bisa menghidupi diri aku sendiri pure pakai uang. Saya jelaskan kepada anak cucuku, saya akan mencairkan uang perjanjian 17 negara. Jadi sorotan di media Malaysia, tetapi masyarakat di Indonesia justru menyerukan ingin kabur aja dan bekerja di luar negeri atau merantau di luar negara. Padahal ratu sedunia akan mencairkan uang. Ini patutnya netizen harus bersyukur. Kalau tidak di Indonesia, nggak mungkin ada ratu sedunia yang akan mencairkan uang di beberapa bank dunia. Wow, ini sangat luar biasa. Yang bikin saya terkejut, berita ini juga mendapat perhatian dari beberapa media Malaysia. Sebenarnya siapa sih sosok ratu sedunia dan kenapa sih orang Indonesia ingin kabur dari Indonesia dan ingin mendapat pekerjaan yang mungkin upahnya lebih tinggi kerja di negara orang, termasuk di Malaysia. Tetapi kalau kalian ingin bekerja di luar negeri juga tidak mudah, bukan asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Hashtag seruan pindah aja ke luar negeri. Untuk sahabat-sahabatku semua, pindah aja ke luar negeri atau bekerja saja di luar negeri itu tidak mudah. Saya takut ya, momen-momen seperti ini justru dimanfaatkan oleh para calo-calo yang tidak bertanggung jawab, para tekong-tekong yang memanfaatkan momen situasi seperti ini. Ya mungkin kalau tinggal di pedesaan atau di kampung-kampung pedalaman, mungkin kalian juga akan merasakan sesuatu yang dimana ekonomi sulit. Tetapi jangan asal-asalan jika ingin kerja ke negara orang. Sebab, ya mohon maaf, SDM di negara kita ini malas membaca, malas untuk mencari yang sebenarnya, sehingga momen-momen seperti ini takutnya akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian timbullah banyak TKI yang ilegal di negara orang. Dan itu justru akan merusak nama negara kita tercinta. Bahkan TKI Indonesia yang bekerja di Eropa pun takut kalau orang Indonesia ilegal di negara tersebut. Takut nama Indonesia jadi jelek. Akhirnya ujung-ujungnya akan ada syarat-syarat tertentu bagi orang Indonesia untuk masuk di negara tersebut. Kalau di Malaysia mungkin udah terbiasa ya. Tapi tolonglah sahabatku semua, jangan masuk ke negara orang. Tak kayak salah di Malaysia atau di mana, dan jangan main-mainkan negara orang. Kalau kalian ingin selamat di negara orang. Ini pesan saya ya, sahabatku semua. Oke, kita akan mereaksi terlebih dahulu berita yang viral di Malaysia, menjadi sorotan media Malaysia juga, tentang ratu sedunia. Siapa sih ratu sedunia ini? Apakah benar-benar akan mencairkan uang di 17 negara? Wow, ini patutnya warga Indonesia harus bersyukur punya ratu sedunia. Saya jelaskan kepada anak cucuku, saya akan mencairkan uang perjanjian 17 negara. Koletra udah dikembalikan kepada saya oleh Paduka Raja Ngahyang, Raja Bumi, Raja Lautan. Saya sebagai putri pewaris dari kerajaan Surya Langit menciptakan Surya Loka sebagai Mataram kuno, Mataram para dewa, Ngahyang turun bumi sabda jagat. Dan terakhir adalah istilahnya tanda tangan kepada IR Soekarno. IR itu ada yang nasional sebagai presiden, ada IR yang internasional, PBB, Java Bank, World Bank. Yang itu saya takut di masa itu
Kita merinyu kembali di masa Jerman. Nah, dana dari Jerman prasasti dinasti itu dipegang Jerman dengan pangkat saya Raja Wali atau Ratu Wali, putrinya Dewa Ngahyang. Di masa itu putra saya John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi tahun 57, yaitu perjanjiannya berlian yakut warna mawar merah, beratnya 57 kilo, berarti 5 on 700 mili. Itu yang saya bawa sebagai bukti dari John Kennedy di masa itu, operan dari Jerman kembali ke Ibu Pertiwi. Tapi semuanya anak cucu merasa raja kapan dilantiknya. Sekarang kembali RI1. RI1 itu bukan kepresidenan, RI1 itu Ibu Pertiwi, ratu yang mengawali di muka bumi, ratu yang pertama penguasa bulat bumi, mendirikan kerajaan Soleman. Operan dari Soleman, langit rembulan atas angin. Taunya Cina mewarsin Indonesia. Perjanjian Han Sanjaya sebagai mewakili Pangeran Kuning, anaknya Sunan Gunung Jati, minta kewarisan ke saya, kerja. Anggapannya malah yang direstui Naga 9, bukan pribumi dulu, sehingga saya marah gak sama Han Putra Sanjaya. Saya nggak akan mau tanda tangan urusan pencairan oleh Jinping, Jokowi, SBY, karena nggak mematuin aturan PPP. Mereka udah ngambil, udah nyetak, baru minta tanda tangan saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau mengkhianati anak cucuku di seluruh benua muka bumi ini. Kalau saya nyetak, saya menyampaikan ke anak cucuku pribumi, khususnya Indonesia dulu. Dunia lain udah saya sempurnakan sebelumnya saya pulang ke Indonesia. Tapi kelewatan, Amerika nyetak uang seenaknya sendiri, melebihi kapasitas. Ya, apa sih Indonesia? Dengan huruf-huruf Indonesia itu terkumpulan negara-negara yang pernah kami dirikan di muka bumi ini. Makanya adanya perjanjian merah putih. Merah adalah Ibu Pertiwi, putrinya berdarah guru, cahaya putih, malaikat pengayoman, sebagai jelmaannya Paduka Mahadewa Langit, Dewa Surya. Disabdakan di muka bumi, itu yang saya tahu. Saya akan membuat koletra terbaru yang tidak bisa dimaling dan diaku-akuin oleh anak cucuku di muka bumi, jelmaan-jelmaan iblis. Kalau dulunya jadi ratu, nitis menjadi manusia sampai 21.000 tahun, ya akan menjadi ratu. Tidak mengaku-mengaku sebagai dukun-dukunnya Jokowi itu. Dan semoga saja Ibu Ratu Langit ini tidak punya pengikut ya, harapan saya. Ya mudah-mudahan saja. Tapi kebiasaannya kalau di Indonesia, meskipun orang-orang seperti kayak gini, kadang-kadang itu ada pengikutnya. Percaya pula, ya mudah-mudahan nggak ada pengikutnya lah. Dan ini viral di media Malaysia loh. Jadi saya pun juga agak terkejut, apa-apa yang viral di Indonesia itu pasti viral di Malaysia. Dan teruntuk para sahabat-sahabatku yang di Malaysia, mungkin ibunya ini hanya ingin viral saja lah. Yang konon katanya punya julukan Ratu Langit dan akan mencairkan dana uang di beberapa negara. Aduh, di saat ekonomi di negara kita sulit, justru muncullah ibu-ibu Ratu Langit sampai viral di negara tetangga. Mudah-mudahan tidak ada pengikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kabur aja dulu di negara orang, mencari kehidupan yang lebih baik untuk ekonomi keluarga yang ada di kampung halaman. Namun semuanya harus melalui proses yang resmi, bukan asal-asalan. Sebagian netizen ada yang mendukung, sebagian netizen ada pula yang mengatakan, kenapa sih orang Indonesia itu kok bangga banget jadi babu di luar negeri? Kalau di Malaysia itu tidak ada sebutan babu. Mungkin sebutan babu itu hanya berlaku di Indonesia. Kalau di Malaysia ya nggak ada sebutan babu, memang nggak ada. Saya tidak pernah dipanggil babu. Di sini memanggilnya itu pekerja. Dan anehnya pula netizen selalu mempertikaikan, kenapa sih kerja kasar di negara orang bangga banget? Pada faktanya kalau kerja kasar di negara orang, upah gajinya itu juga berbeda dengan di Indonesia. Saya saja juga seorang petani, tetapi lebih memilih bertani di negara orang karena ya kita tahu sendiri bertani di negara orang gajinya
lebih tinggi dibandingkan bertani di negeri sendiri. Oke, kita simak pengalaman para TKI yang bekerja di Malaysia dan juga di beberapa negara orang terkait pro kontra kabur aja ke luar negeri. Katanya kalau yang kabur aja di ke luar negeri dibilang tidak nasionalisme. Itu kata pejabatnya. Namun di sisi lain harusnya pejabat tersebut yang mengatakan orang yang kerja di luar, orang yang pindah ke luar negeri tidak nasionalisme, harusnya pejabat itu juga introspeksi diri. Mampukah Anda menciptakan peluang pekerjaan untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia? Dan pada faktanya banyak anak-anak muda di Indonesia yang menganggur. Dan kita ini ternyata tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam. Ini fakta. Yang marah-marah silahkan. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Inilah pengalaman orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Seperti apa pengalamannya kira-kira yang sering disebut, oh bangga banget babu di Malaysia, nggak masalah. Yang penting kita kerja halal. Tanggapan gue soal hashtag kabur aja dulu sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia yang kerja di Malaysia. Hashtag kabur aja dulu lagi viral banget di Indonesia. Betul, Mbak. Tapi itu harus. Tapi kami yang kerja atau pindah di luar negeri diragukan nasionalismenya. Aku tahu dari mana? Dari sini. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Terus nasib politikus atau pejabat negara yang korupsi gimana? Padahal Indonesia tuh masih banyak hutang dan kita sebagai PMI atau pekerja migran Pelan-pelan, Indonesia yang Mbak. kerja di luar negeri Pelan-pelan. adalah penyumbang terbesar visa nomor 2 kalau nggak salah. Terus kalau kita kerja dan tinggal di Indonesia, emang bisa menjamin kita dapat pekerjaan yang layak, penghasilan yang juga layak. Lihat aja tuh program yang sekarang dilakuin. Program efisiensi anggaran negara. Program makan gratis untuk anak-anak. Iya, anak-anak dapat makan gratis dari negara, tapi orang tua mereka nggak bisa nafkahin mereka sendiri karena apa? Orang tua mereka di PHK. Aku tahu dari mana? Dari sini. Jadi hashtag kabur dulu tuh ngajak warga Indonesia yang masih muda-muda, anak remaja Membongkar zaman rahasia sekarang ini. buat pergi tinggal, kerja ataupun kuliah di luar negeri. Karena apa? Karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja sekarang. Mumpung kalian yang masih muda tuh masih banyak tenaga, mending pindah kerja, kuliah ataupun pindah kewarganegaraan sekalian. Tapi enggak, aku tidak maksud ya. Tinggal aja dulu sementara sampai Indonesia baik-baik aja. Contohnya di aku nih, kalau aku nggak kabur atau pindah di luar negeri dari tahun 2022 lalu, udah 3 tahun lalu kan, aku nggak bakal bisa jadi orang mandiri yang bisa menghidupi diri aku sendiri pure pakai uang kerja aku tanpa minta orang tua di umur 20 tahun. Terus mana bisa aku beli HP puluhan juta? Mana bisa aku liburan ke luar negeri 4 kali dalam waktu kurun 1 tahun? Terus mana bisa juga aku bisa bangun rumah sendiri pakai hasil kerja keras aku di umur 22 tahun. Walaupun belum jadi seperti ini. Terus mana bisa aku minjemin my ex duit sampai puluhan juta dan dia nggak balikin sampai sekarang, malah kabur. Tapi itu pilihan kalian sih ya sebagai anak muda. Kalau kalian mau mengubah hidup kalian, mending kalian kabur aja dulu. Kalau sekarang gue kerja di Indonesia, UMR tempat gue contohnya aja 3 juta. 3 juta tuh gue kerja di sini, kerja cuma seminggu. Itu gaji gue seminggu. Bener banget sama kata-kata ini. Lu ngabisin waktu hidup lu 3 tahun di luar negeri sama aja lu ngabisin waktu hidup lo di Indonesia 25 tahun. Emang lo mau menua tanpa sukses di Indonesia? Sebenarnya bisa sih sukses. Tapi jangan di luar negeri. Pelan-pelan. Ini Prabowo. Sebenarnya kalau milih kebijakan mah yang bener-bener aja ya. Cakep kayak gini, kalau gua kagak kerja di sini juga mana bisa gua beli makeup mahal-mahal kayak gini. Buat gimana di Indonesia? Gua mau benerin jilbab dulu. Tada, udah jadi. Ini dia makeup dan jilbab gue. Pelan-pelan, Mbak. Salam anak rantau yang mengatakan bangga sangatlah kau jadi seorang babu ataupun seorang buruh. Inilah jawabannya, kawan. Apapun cerita kami, apapun pekerjaan kami, Iya, Mas. dengarkan atau baca ini baik-baik. Saya bangga jadi seorang buruh. Saya mampu menyekolahkan anak saya 2 sekaligus di University Tun Hussein, Malaysia. Jadi kalian memandang kami sebelah mata, merendahkan kami dan mengatakan kami jauh-jauh sangat kalian pergi ke seberang hanya untuk cuci toilet, cuci longkang dan menjadi babu ataupun pembantu rumah. Itu hal kami, saudaraku. Itu cerita kami. Apapun cerita kalian terhadap kami tetap bangga
menjadi seorang buruh karena kami bekerja hanya demi anak-anak dan keluarga kami. Mantap, Mas. Dan bahkan kami rela bertaruh, mempersembahkan nyawa kami di tengah laut. Dan banyak yang korban, para pejuang devisa ataupun pejuang keluarga, hanya untuk menyelamatkan anak-anak mereka biar bisa sekolah setinggi-tingginya. Jadi yang mengatakan bangga sangatlah kalian menjadi seorang buruh, baca komen ini biar kalian tidak memandang kami lagi serendah, sehina yang kalian katakan. Tetapi apapun cerita kalian terhadap kami buruh migran Indonesia di negara Malaysia ini, kami tetap bangga karena kami tidak lagi mengemis di negara kami sendiri, tetapi kami mampu mandiri di negara orang, mencari rezeki sendiri, dan kami kirim ke kampung halaman. Itu semata-mata hanya untuk menyekolahkan, menyelamatkan keluarga kami yang ada Betul, Mas. di kampung halaman. Berhasil atau tidak berhasil, semua hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kami yakin dan percaya, alright labora, bekerja sambil berdoa. Itulah modal kami di negara orang, walaupun hanya seorang buruh ataupun seorang babu. Salam hormat kami dari buruh migran Indonesia di negeri seberang. Horas. Dan pada faktanya, meskipun pekerja Indonesia yang kadang-kadang sering dipandang sebelah mata oleh netizen, katanya babu di Malaysia kok bangga, kerja jadi kuli di Malaysia kok bangga membanggakan negara tetangga, negara Malaysia. Kamu ini pengkhianat, kamu ini tidak nasionalisme. Itu pun juga sering saya mendapat perkataan seperti itu. Pada faktanya, ketika TKI Malaysia yang bekerja di sini secara resmi, secara sah, mereka begitu sangat luar biasa menceritakan kisah-kisah manisnya. Sampai-sampai buat rumah sendiri, menghidupi keluarga, menyekolahkan anaknya sampai ke University Malaysia. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Maka untuk sahabat-sahabatku semua, please stop, tolong jangan nilai buruk ya kepada kami para TKI yang bekerja di Malaysia, dan jangan juga sekali-kali merendahkan negara orang, di mana yang tempat kami mencari rezeki di Malaysia. Harusnya kalau negara Malaysia maju, kita tuh harus belajar dari segi sisi positifnya. Kok bisa negara tetangga kita ini bisa menjadi salah satu negara maju, dan sehingga banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu harusnya menjadi nilai plus tersendiri untuk melihat dari segi positifnya, bukan untuk saling merendahkan. Paham ya sahabatku semua? Dan perlu diketahui, kalau ingin kerja ke negara orang harus resmi supaya mendapat perlindungan hukum dan mematuhi aturan dua negara. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Jangan sampai negara lain itu istilahnya menilai kita itu orang yang tidak taat peraturan ya. Jangan sampai visa turis kemudian dibuat kerja di negeri orang, nanti ujung-ujungnya kita yang akan malu sendiri. Kita simak video daripada pendapat TKI yang bekerja di negara orang. Kabur aja ke luar negeri. Itu enak atau tidak sih sebenarnya? Kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti negara Amerika atau negara-negara yang lain punya pikiran bahwa oh ternyata orang Indonesia itu sukanya datang ke negara kita pakai visa turis terus kerja ilegal. Adalah peraturannya diketatin aja buat orang Indonesia yang mau ke sini, syaratnya nambah, harus ini, harus punya uang segini. Nah, akhirnya menyusahkan generasi berikutnya yang mau benar-benar datang ke atau merantau ke salah satu negara. Ibaratnya kalau kalian punya rumah terus kalian terima tamu, ternyata tamu kalian tuh gak naatin aturan rumah kalian.
pasti kan kalian akan, loh ngapain sih orang ini datang ke rumah kita lagi? Jangan deh, orang ini nggak boleh datang ke rumah kita lagi. Pasti gitu kan? Nah, sama kayak negara-negara di luar sana. Kalau kalian atau kita sebagai tamu nggak ikut aturan, ya sudah, mereka berhak ngapain aja. Berhak nerima kalian sampai teras doang, atau bahkan nggak mau nerima kalian sama sekali. Orang Indonesia kenapa ya suka banget nyari kerja kasar ke luar negeri? Jarang gue liat video yang kerja white collar rame di sosmed. Oke, ini gue mau ngelurusin ya. Orang-orang yang ngupload kerja blue collar atau kerja kasar di luar negeri itu, mungkin dia memang membutuhkan Kasih paham, Mbak, kasih paham. untuk visanya. Betul. Karena ini gue sebagai WHV holder, kita tuh harus kerja kasar seperti di kebun atau di meat factory, di daerah-daerah pedalaman untuk memperpanjang visa kita. Nah, itu dia. Jadi kita nggak semena-mena, maksudnya nggak, ya udah ongkang-ongkang lagi maunya kerja yang enak aja di sini, terus nanti visanya diperpanjang. Nggak bisa. WHV itu ada batasnya 3 tahun. Untuk lanjut tahun kedua, tahun ketiga, lu harus banyak pengorbanan ya. That's why gue kerja di farm, gue harus petik buah. Nah, Di daerah yang gue harus luar biasa, sampai Mbak, 3 semangat state meskipun untuk petik mengejar buah. pekerjaan itu. Karena gue harus dapet payslipnya. Itu syarat payslip itu untuk gue memperpanjang visa gue. Jadi lo nggak bisa ngomong kayak gitu. Dulu sebelum gue kerja kasar itu, gue 6 bulan lebih loh kerja white collar. Gue kerja di kantoran, tapi gue harus berhenti dari pekerjaan itu karena gue harus kejar pekerjaan kasar tersebut. Gue juga nggak mau, tapi mau nggak mau nggak bisa ngomong kayak gitu. Gitu loh. Semangat, Mbak. Kabur aja dulu. Memang ya guys ya, RT 24 RW 16 ini setiap hari ada aja gebrakannya. Sekarang muncul tanda pagar kabur aja dulu. Itu katanya merupakan ekspresi kekecewaan kepada negaranya. Ya nggak apa-apa, sok atuh silahkan keluar dari Indonesia, memang seharusnya begitu. But make sure, kalau kamu pergi ke negara orang, kamu harus cukup uang, cukup skill untuk bertahan hidup. Jangan nanti nyampe di luar negeri malah kembali lagi menyusahkan pemerintah. Jangan nanti sampainya di luar negeri kamu jadi tunawisma dan tuna sosial. Ujuk-ujuk yang katanya lu pengen protes ke pemerintah dan menjauhkan diri dari pemerintah, malah nanti nyampe di luar negeri kamu jadi malah nyusahin pemerintah. If you're not happy with your own country, then you can get out. But if one day you got better, you can come back. Simple aja gitu kan. Hidup ini gak usah dibuat sulit gitu. Ya dulu kan sebelum Pilpres juga ada kan yang janji seperti itu. Katanya kalau Pak Prabowo menang gue pindah negara nih, begitu ya kan. Ya mungkin sekarang lah momennya. Sok, pergi dari Indonesia. Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Lahir di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, ya milih di luar negeri. Bukan masalah tidak cinta Indonesia, tapi kan butuh bertahan hidup saya. Tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah, Mbak. Lah ya memang tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah. Iya, Mbak. Nyari kerja juga kadang-kadang sulit. Tapi ingat, tidak dipersulit. Sebatas untuk jadi cleaning service di Indonesia saja ada batasan umurnya, harus lulusan SMA, harus berkelakuan baik dan bla. Lihat di luar negeri, di bandara, di mal-mal, di rumah-rumah, banyak orang tua yang masih bekerja jadi cleaning service, tidak ada masalah. Emang susah aja tinggal di Indonesia. Itulah bedanya luar negeri dan Indonesia. Di luar negeri asal kamu mau bekerja apa aja ada pekerjaannya, tapi di Indonesia orang-orang datang untuk bekerja terhambat oleh peraturannya. Itu loh sulitnya Indonesia, Pak. Kita dituntut untuk cinta negara, tapi negara sudahkah cinta kepada kami, rakyatnya? Saya masih muda, saya sehat, saya berpendidikan, saya berkelakuan baik, saya berpenampilan menarik, saya berpengalaman kerja. Pas tahu gajinya, kok cuma segitu ya? Makanya sekali seumur hidup harus mencoba kerja di luar negeri. Mencoba kerja di luar negeri, bukan jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan kan butuh tabungan. Coba dulu aja kerja di luar negeri, biar kalian tahu capeknya kerja seimbang dengan bayarannya. Kabur aja ke luar negeri. Sebenarnya kalau mau merantau di luar negeri ini ya semuanya harus melalui proses yang benar supaya tidak merepotkan pemerintah ya. Nanti takutnya pakai cara salah. Kalau pakai cara salah akhirnya pemerintah yang repot sendiri ya kan. Kemudian aduh sudah sampai di sini nggak kerja, terus gimana ini, paspornya, visanya udah mati. Kan sering di video-video itu seperti itu ya. Ya karena mereka lewat jalur yang salah.
Dan di sini saya juga ingin menghimbau para sahabat-sahabatku semua, meskipun di negara sendiri dalam keadaan sulit, kalau kalian ingin merantau di negara orang, pastikan sudah punya kenalan orang yang profesional kerja di luar negeri secara resmi. Jangan asal-asalan. Saya sangat takut ya hal-hal seperti ini itu dimanfaatkan para calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Kabur aja ke luar negeri juga menimbulkan pro dan kontra. Bagi orang-orang yang sudah pengalaman di luar negeri, sudah bolak-balik kerja di luar negeri, mereka menganggap kerja di luar negeri itu sangat nyaman dan tentunya gajinya juga sepadan. Kemudian orang-orang yang tidak setuju dengan hashtag ini juga menilai takutnya nanti ujung-ujungnya orang-orang yang asal-asalan kerja ke luar negeri justru membebankan negara. Oke, cukup sekian videonya, informasi yang terviral hari ini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga murah rezekinya, sehat sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin.